Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Anita Setianingsih dengan NIM 8782037789. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar yang telah saya buat atau susun untuk nanti membuat praktek video atau tugas pengganti UAS 4B. Yang pertama yaitu saya membuat modul ajar dengan tema ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disingkat IPAS, dengan tema arah dan denah di sekitarku. Untuk jenjang kelas yaitu kelas 3 fase 2. Saya mengambil instansi di SD Negeri Kelurahan 4, jenjang sekolah dasar, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, fase kelas B kelas 3. Materinya arah dan denah sekitarku. Untuk nanti alokasi waktu yaitu 30 menit satu pertemuan. Capaian belajar, peserta didik mampu menunjukkan letak kota atau kabupaten dan provinsi tempat ia tinggal pada peta konvensional atau digital. Peserta didik mampu memperoleh atau menciptakan suatu dengan alat dan bahan yang ada di sekitar atau di dalam kelas. Elemen yang saya buat yaitu geografi atau penjelasan tentang ilmu bumi. Yang ketiga ada deskripsi modul ajar, di mana modul ajar ini atau yang berjudul arah dan denah sekitarku dimulai dengan membangun kesadaran spasial siswa melalui teknik visualisasi mata burung untuk memahami denah sebagai representasi objek dari atas, yang kemudian dituangkan ke dalam proyek pemetaan ruang kelas secara mendetail menggunakan simbol geometris dan legenda sebagai keterangan. Setelah itu nanti ada eksplorasi arah dan denah sekitarku. Untuk kolom yaitu ada nama saya sendiri sebagai penulis Ayu Anita Setianingsih, asal instansi, elemen, kelas, mata pelajaran, dan tahun pelajaran yaitu 2026 sampai 2027. Dari modul yang saya buat ini, tujuan pembelajarannya yaitu 1. Peserta didik dapat mengidentifikasikan posisi benda di dalam kelas menggunakan arah mata angin setelah arah yang ditentukan oleh guru. Yang kedua, peserta didik dapat membaca denah sekolah untuk menemukan lokasi tertentu atau lokasi tempat mereka duduk. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan antara kenampakan alam dan kenampakan buatan di sekitar kita. Terus nanti ada materi ajar. Untuk memasuki materi ajar yaitu mengenal posisi benda dengan adanya arah mata angin. Yang kedua, menyusun denah ruang kelas dengan simbol-simbol sederhana. Yang ketiga, membedakan kenampakan alam dan buatan yang ada di lingkungan sekitar. Untuk alat dan bahan ketika nanti praktek mengajar, saya akan membuat atau menggunakan alat. Yang pertama, pasti ada lembar kerja atau aktivitas peserta, LKPD, terus ada buku gambar, alat tulis, terus gambar media pembelajaran, dan lembar penugasan praktek. Pertemuan pertama yaitu mengidentifikasikan posisi benda di dalam kelas menggunakan arah mata angin. Yang pertama, kegiatan awal. Di sini guru membuka pelajaran dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan menciptakan kehangatan dan keantusiasan di dalam kelas. Seperti contoh, saya akan membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi semua. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Dan nanti kita lihat respon dari peserta didik, dimana kita akan menciptakan kelas yang terasa hangat dan saya sebagai fasilitator tidak terpaku seperti penceramah. Yang kedua, guru menimbulkan rasa ingin tahu tentang arah mata angin. Nah, di sini kita sudah memulai menyenggol untuk masalah materi, yaitu dimana
Dengan contoh saya misal mengenalkan, ayo anak-anak, dari mana arah mata angin terbit, seperti itu. Atau nanti ditanyakan seperti pertanyaan pemantik lainnya seperti coba lihat sekarang matahari ada di sebelah mana, seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu kegiatan inti, di mana peserta didik menyimak penjelasan guru mengenai posisi matahari sebagai penentu arah. Nah, di sini saya menjelaskan dengan pacuan sebagai arah mata angin itu sebagai dari matahari. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan kunci yang menantang siswa untuk berpikir. Di sini saya sudah mulai memasuki untuk anak-anak rasa ingin tahunya muncul dengan contoh seperti, ayo anak-anak, ibu punya pertanyaan, jika matahari terbit dari timur, maka letak papan tulis itu dari mana? Terus yang ketiga, peserta didik berdiskusi dalam kelompok yang sudah dibagi guru. Nah, ini saya akan membentuk kelompok dengan LKPD pengelompokan benda di dalam kelas sesuai arah mata angin. Nah, ini LKPD-nya itu terlampir. Yang keempat ada peserta didik mengelompokkan benda di kelas dengan cara mengisi jawaban sesuai yang ada di tabel. Nanti saya memberikan tabel ini, sudah saya siapkan untuk peserta didik mengidentifikasikan, oh mana sih arah mata angin gitu. Terus yang kelima, peserta didik menjelaskan hasil kerja kelompok. Nah, setelah nanti peserta didik bekerja kelompok, saya akan bertanya dan menyuruh mereka untuk menjelaskan mana sih arah mata angin ini, terus nanti papan tulis misal ada di sebelah mana di dalam kelas gitu. Jadi kita akan mengidentifikasikan benda-benda yang ada di sekitar kita dulu. Untuk yang terakhir yaitu peserta didik memberikan umpan balik terhadap kelompok lain dengan bantuan guru. Jadi fungsi saya sebagai fasilitator yaitu akan memberikan tanggapan, membantu mereka menjelaskan bagaimana cara-caranya untuk menunjukkan arah benda, begitu. Yang terakhir yaitu ada kegiatan penutup, di mana pertama guru akan memberikan evaluasi materi atau pemahaman materi dengan bertanya letak matahari sesuai satuan waktu sehari-hari seperti pagi, siang, sore. Jadi saya akan mengevaluasi setelah menjelaskan tadi, adakah yang masih dibingungkan cara menentukan arah mata angin, adakah hal-hal yang masih dirasa janggal gitu. Terus yang kedua, peserta didik dan guru sama-sama menjawab pertanyaan refleksi di akhir. Nah, ini saya akan bertanya, apakah kalian paham anak-anak pertemuan hari ini akan Yang kedua yaitu peserta didik dan guru sama-sama menjawab pertanyaan refleksi akhir. Di sini saya akan bertanya, misal pertemuan hari ini menyenangkan atau tidak, penjelasan apa yang dapat didapatkan dari pembelajaran hari ini gitu. Terus nanti yang terakhir guru menutup pembelajaran beserta pesan singkat. Jadi harapan saya peserta didik setelah belajar bisa terus mengingat seperti itu. Nah, dalam LKPD asesmen awal mencocokkan benda sesuai arah mata angin, di mana petunjuknya yaitu perhatikan gambar denah di bawah ini. Ada gambar denah, itu adalah sebuah gambar di mana contoh dalam suatu ruang kelas. Di situ ada gambar meja guru, meja murid, lemari, pintu, papan tulis. Untuk petunjuk yang kedua yaitu tentang setelah mengamati denah, peserta didik dapat menulis nama benda dan letaknya sesuai dengan arah mata angin yang telah ditentukan dalam tabel berikut. Jadi setelah memperhatikan denah tersebut, peserta didik mampu, ini nama bendanya ini, terus arah mata anginnya arah ini gitu. Terus nanti yang ketiga menyampaikan hasil di depan kelas dan mempresentasikan atau menjelaskan dibantu dengan guru. Yang terakhir yaitu ada LKPD 1 inti, di mana ini adalah LKPD untuk tugas mengeksplorasi arah mata angin menggunakan letak benda di dalam kelas dengan petunjuk
bergabunglah kelompok yang sudah dibentuk oleh Bapak Guru, amati berbagai benda yang ada di dalam kelas. Jadi setelah bergabung kelompok, mereka akan mengamati di dalam kelas ya, seperti ada pintu, papan tulis, meja guru, meja murid, seperti itu. Nanti mereka akan mengisi tabel yang dimana sudah ada arahnya. Jadi misal arah timur itu benda apa aja, arah barat itu benda apa aja, seperti itu. Dan diharapkan setelah mereka mengerjakan asesmen 1 dan inti, mereka dapat menjelaskan, oh ternyata sebelah timurku ada meja atau ada papan tulis gitu. Setelah mengerjakan aktivitas kedua, yaitu menyampaikan di depan kelas kepada teman-teman, diskusiku ternyata sebelah kiri ada meja, sebelah kiriku ada sapu atau ada pintu gitu. Jadi peserta didik dituntut untuk menjelaskan apakah sudah paham atau belum. Nah, asesmen formatif atau observasi, di mana kita sebagai guru akan kita lihat, kita nilai nih peserta didik kita bagaimana perkembangannya, sudah mampukah mengidentifikasikan arah mata angin, seperti itu. Nanti ditulis namanya, kita identifikasikan apakah peserta didik ini sudah muncul untuk kemampuan mengidentifikasikan arah mata angin atau mencocokkan letak benda. Terus nanti misal yang belum muncul itu nanti ternyata di kehidupan nyatanya gitu. Terus nanti ada tindakan lanjutan asesmen, yaitu apakah anak murid sudah mampu mengidentifikasikan berbagai arah mata angin di lingkungan sekitar. Nah, setelah yang tadi observasi, sekarang tindakan lanjutan. Nah, ternyata hasil pengamatan anak murid paham, cuman masih membingungkan. Nah, itu yang perlu kita sebagai guru masih memiliki PR, bagaimana peserta didik kita ini mampu seperti teman-teman lainnya. Yang kedua ada mampu mengelompokkan benda berdasarkan arah mata angin. Nah, apabila sudah muncul, peserta didik diarahkan untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Jadi ketika mereka sudah paham, itulah tindakan kita sebagai guru untuk membimbing mereka mengeksplor berbagai benda, arah mata angin, dan mencatat dalam lembar pengamatan. Untuk refleksi guru, apakah semua siswa terlibat dalam kegiatan? Bagaimana mereka terlibat dalam kegiatan tersebut? Ya, mereka terlibat semua, dan itu nanti akan khusus untuk saya. Umpan balik untuk siswa. Nah, ini sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu dimana kita tanya kepada anak murid kita, bagaimana perasaan setelah kita mempelajari arah mata angin ini, bagaimana pengetahuan mereka tentang arah mata angin, terus apa saja yang sudah dipelajari tentang arah mata angin ini, apakah sudah bisa menentukan ataukah belum, seperti itu. Terus hal-hal apa yang kamu pelajari, apakah ada hal yang masih membingungkan atau sudah paham semua. Terus bagaimana kita memberikan umpan balik kepada peserta didik. Dan yang keempat, bagian apa yang belum kamu pahami. Jadi setelah belajar, apa sih yang bikin bingung, apakah penjelasannya terlalu sulit atau bagaimana. Yang terakhir itu ada menyebutkan hal-hal menarik dari aktivitas pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran, apa sih yang membuat kita tertarik untuk belajar modul ini gitu. Oke, baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.